الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا اللهم ارحمنا بالقرآن إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Sesungguhnya kami telah siapkan buat orang-orang kafir nanti banyak rantai belenggu dari api yang menyala. Nauzubillah. Nanti ayah bunda bakal tahu tuh bagaimana rantai yang bakal membelenggu. Dalam surat Yasin udah disebut tuh ayat berapa ayah bunda bahwa waja'alna apa namanya ayat berapa tuh ayat 8 ya. Jadi terbelenggu tangan ke lehernya terikat. Dan dalam surah Al-Haqqah juga bakal tahu berapa panjangnya rantai yang ngikat satu orang. Dari ya, sab'una zira'an fasluku. Panjangnya itu kata Allah, satu orang diikat dengan rantai yang amat panas dari api neraka. Panjang itu rantai 70 zira', 70 hasta. Udhu fawullu, tangkap dia dan seret. Tumal jahim masollu, lalu bawa ke neraka jahim, cemplungin dia. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Panjangnya itu 70 zira'. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Itu gara-gara mereka nggak beriman kepada Allah. Wala yahadduna ala ta'amil miskin. Dia makan, dia tahu orang-orang miskin nggak makan di sekelilingnya, dia nggak peduli. Dan banyak tuh amalan orang-orang kafir yang menyebabkan mereka dibelenggu, dicelup di api neraka. Dalam surah Al-Haqqah, ayat pun dan tercari ya. Insya Allah sih, juz 29 kalau Allah kasih sehat panjang umur ntar ketemu dalam surah Al-Haqqah. Tapi kalau pengen tahu salah silanya, rantainya berapa panjang, nah tuh ada dalam surah Al-Haqqah, cari. Maya Bunda PR. Aglannya, aglalannya, belenggunya ada dalam surat Yasin ayat 8. Dan neraka Sa'ir. Cerita neraka nggak usah panjang-panjang karena insya Allah bukan buat kita. Insya Allah kita ceritain surga-surga aja. Cocok nggak kira-kira ayah bunda? Karena serem. Ustaz. Kalau neraka kan tadi itu dalam surah Al-Haqqah, Ustaz udah kasih tahu mereka kagak beriman sama. Kalau kita insya Allah beriman. Amin. Mereka nggak sholat. Kalau kita insya Allah sholat. Mereka nggak bagi-bagi makan, nggak peduli sama orang miskin makanannya. Kalau kita insya Allah senang sedekah, zakat, wakaf. Jadi ayat-ayat neraka jangan panjang-panjang. Cocok ya. Sekarang, nah ini.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Sungguh orang-orang abror itu mereka nanti kelak bakal minum min ka'sin dari ka'as, dari seloki. Kana mizajuha yang itu tuh di blending sama air kafur, kafur. Ayah Bunda, ayat 3 sama ayat 5 nih ada kata imma syakiran wa imma kafuro dalam ayat 3. Bedanya sama air kafur, nah, di antara kaf sama fa-nya ada alif kafur. Jadi jangan baca kafuro. Kalau kafuronya artinya amat kufur. Tapi kafur, kafur. Jangan-jangan tuh toko swalayan yang besar itu dari kata ini, kafur. Ya, yang dari Perancis tuh, kafur. Jadi kafuro kana mizajuha kafuro. Air kafur. Apa itu air kafur? Aina yashrabu biha ibadallahi fajjirunaha tafjiro. Dia mata air yang bakal Allah siapkan hanya buat siapa? Buat hamba-hamba Allah. Yang lain nggak boleh ikut. Jadi rupanya ini namanya eksklusif club, club priority. Nggak boleh tuh sembarang orang boleh minum minuman ini. Kenapa? Mahal, ayah bunda. Ayah bunda nanti cari ya. Di dunia ini ada mata air yang mahal banget. Hitungannya per tetes per cc. Kalau nggak salah di Hawaii atau di mana. Di Indonesia aja ya Bunda, ada minuman dari produsen yang sama, air mineral, cuma beda kemasannya, harganya bisa 3, 5, 10 kali lipat. Padahal dari sumber yang sama, dari PT yang sama, tapi yang satu dijual harganya cuma satu botolnya cuma hanya 2.000, 3.000, yang ini dijualnya bisa sampai 30.000, 50.000. Airnya sama, kapasitasnya sama, padahal dari produsen yang sama. Jadi, Masya Allah, air segitu mahal dengan merek. Nah, nanti cek sama ayah bunda ya. Air, mata air mana yang paling mahal di dunia air? Tercari. Kalau nggak salah sih ada di Hawaii, kalau nggak salah. Dan hitungannya per cc itu. Nah, mungkin nanti ayah bunda yang dokter lebih ngerti dari saya. Nah, tapi Masya Allah. Dan ini ayah bunda sama. Saya pernah sampaikan ke ayah bunda tentang seorang supir Grab di Bali. Masih ingat nggak kisahnya? Rupanya dia disuruh nginep Ingat. di hotel eksklusif di Bali yang kayaknya kita semuanya nggak ada yang tahu. Saking eksklusifnya nggak boleh tahu. Dan itu pagernya aja dari seng. Tapi Masya Allah. Dia aja nih supir Grab. Tadinya udah saya nggak usah nginep di sini. Saya di luar aja. Dianterin. Orang yang diantar. Nggak boleh. Dan dia dibukain kamar. Itu buat supir Grab. Satu malamnya 80 juta. Sementara orang yang diantar tuh nggak tahu saya lupa ada berapa 120 250 juta kamar yang satu malam. Orang yang dia antar ini rupanya adalah orang yang ahli wine expert. Jadi ahlinya ngetes anggur. Jadi di dunia ini nggak tahu ada berapa orang tuh ahli ahli wine ini anggur. Dan rupanya datang dibayar mahal cuma ngetes nih anggur beneran mahal, beneran enak. Dan anggur yang dibuka sama si ahli itu harganya 8 miliar. Jadi satu botolnya 8 miliar. 8 miliar itu ayah bunda rupanya diminum oleh Beckham dan Victoria istrinya. Mereka apa namanya anniversary mereka, merayakan anniversary mereka. Ya Allah, itu anggurnya 8 miliar. Itu buat orang di dunia tuh ayah bunda. Gimana buat
Ntar tuh. Tan, gitu. Ya, kali aja saya telat, kali aja belum Allah izinkan, ntar inget-ingetin yang udah dulu. Dipakai di kaki, boleh. Buat di kafur ini, mata air dari susu, mata air dari asal, dari madu yang disaring begitu hebat, dan terakhir mata air dari khamar yang enak. Dan bentuknya nggak cuma tempat penyimpanan yang dikasih sama Allah, itu sungai dari empat minuman yang enak-enak. Di mana tuh sebab? Di tempat, di istana masing-masing. Nanti cari ya. Dalam surat Muhammad dibocorin sama Osmo. Ayat berapa nanti cari. Jadi sabar coy. Mabuknya di sana aja gitu ya. Jadi orang-orang beriman tuh kalau taat sama Allah ntar bakal disiapin yang enak. Kayak apa? Kayak kalau kita puasa 13 jam, biasanya orang Indonesia ini puasa, itu kita bakal ngerasa nikmatnya minum kalau udah nahan dahaga belasan jam. Nikmatnya makan bakal terasa enak banget kalau apa? Kalau kita lapar. Sama. Natap Allah tuh amat indah. Kalau selama hidup kita ibadah, kita taat, meskipun nggak pernah ngeliat Allah, tapi kita taat sama Allah. Nanti mata kita dibukain sama Allah Subhanahu Wa Taala dan masya Allah. Dalam surat Al-Qiyamah, mudah-mudahan kalau al-insan udah kelar, nanti dalam surat Al-Qiyamah kita bakal pindah surat 75. Nanti ada kalimat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah di hari itu sumringah, kira, kinclong banget. Wajah-wajah orang-orang yang beriman. Ngapain? Ila rabbiha nadhirah. Mereka natap wajah Allah. Ya Allah, kita buka puasa. Dengan cara apa? Selama di dunia kami menyembahmu tanpa pernah melihat. Maka itu nanti di hari akhir di surga, mudah-mudahan kita ada termasuk orang yang terus-menerus bisa natap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dicari sama ya Bunda juga wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Karena itu ya Bunda, hidup di dunia itu amat nikmat kalau kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Orang-orang yang gagal, ya orang kafir adalah mereka yang nggak bisa mengontrol hawa nafsunya. Menuruti apa yang dibisikkan oleh setan dan ikuti budaya dunia. Tapi yang ngikut, mengontrol hawa nafsunya untuk dia kontrol. Lalu dia ikut apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah itu. Kata Rasulullah, jadi orang pintar. Siapa orang pintar? Nanti ayah bunda cari hadisnya. Al-Qais, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, orang yang jenius, orang yang brilian itu adalah orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan memperbanyak amal untuk bekal nanti setelah kematian. Dua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pintar. Mengelola hawa nafsu, nggak peduli tentang semua kenikmatan dunia,
Tapi semua yang dikasih sama Allah nanti dijadiin bekal. Buat apa? Buat bekal setelah kematian. Nah, dah, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bakal hangout bareng di kafe. Kafe mana? Kafur. Ntar kalau belum pada kelihatan, maka nanti saling nyari. Ayah bunda yang belum buka kamera, sering-sering buka. Karena apa? Karena biar kita saling apal wajahnya. Kemarin ada foto, ini siapa ya? Namanya nggak ketahuan. Nah, ketika kumpul di tempatnya Umi Depi itu. Nah, sering-sering buka kamera supaya apa? Supaya makin bersaudara, makin akrab. Nanti kalau yang sering kelihatan di layar Zoom, Ya, kamera. insya Allah nanti juga bakal bakal kelihatan wajahnya di surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah, Amin. Ayah Andung sehat ya. Nanti kalau Alhamdulillah. kalau udah duluan di sono, panggil-panggil kita ya. Insya Allah. Amin. 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 Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi